Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Saham, Penilaian, dan Portofolio Saham. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila, NPM 17083, dan rekan saya Irfan Ardi Fernanda, NPM 17084. Yang pertama itu saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan saham juga merupakan sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap bagi para pemiliknya. Pemilik saham ini juga akan menerima penghasilan saham dalam bentuk dividen sebagai balas jasa dan perubahan harga saham. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Yang pertama itu menurut cara peralihan haknya, itu ada dua jenis saham. Yang pertama itu saham atas tunjuk dan saham atas nama. Saham atas tunjuk ini juga biasa disebut dengan bearer stock, dan saham atas nama ini disebut dengan registry stock. Saham atas tunjuk ini di mana nama pemiliknya itu tidak dinyatakan dalam sertifikat sahamnya, sedangkan saham atas nama ini nama pemiliknya itu dinyatakan dalam sertifikat sahamnya. Yang kedua itu menurut hak tagih atau klaim. Menurut hak tagih atau klaim ini ada dua. Yang pertama, saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ini yaitu saham yang memberikan hak-hak istimewa kepada para pemegangnya. Sedangkan saham biasa ini yaitu saham yang menerima prioritas berikutnya setelah saham istimewa dalam pembagian dividen maupun aktiva dalam likuiditas perusahaan. Selanjutnya menurut karakteristik. Menurut karakteristik ini ada 4. Yang pertama blue chips, growth stock, cyclical stock, dan defensive stock. Yang pertama itu blue chips. Blue chips ini merupakan perusahaan yang mapan, yang besar, dan yang stabil, yang memproduksi produk-produk yang penting dan produk-produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua ada growth stock. Growth stock ini itu saham yang tumbuh dan berkembang lebih cepat dari tren ekonomi umumnya dari rata-rata industri. Yang ketiga itu ada cyclical stock. Cyclical stock ini merupakan saham yang tingkat aktivitasnya dan tingkat keuntungannya berfluktuasi bersama siklus bisnis yang bersifat cyclical. Perusahaan semacam ini itu bergerak dalam bidang industri, konstruksi, otomotif, ataupun elektronik. Yang terakhir ada defensive stock. Defensive stock ini saham dari perusahaan bertahan, bahkan seringkali berada di atas rata-rata industri di masa resesi. Selanjutnya ada penilaian saham. Dalam melakukan penilaian saham ada 3 nilai yang harus diperhatikan. Yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Nilai buku itu merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau disebut juga dengan emiten. Nilai pasar itu adalah nilai saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar tersebut. Yang terakhir itu adalah nilai intrinsik atau biasa juga disebut dengan nilai teoritis, yaitu nilai saham yang sebenarnya atau nilai saham yang seharusnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Yang pertama ada faktor fundamental, faktor teknis, dan faktor lingkungan. Faktor fundamental ini terdiri dari kemampuan manajemen perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan penghasilan laba, manfaat terhadap perekonomian nasional, kebijakan pemerintah, dan hak-hak investor. Kedua, ada faktor teknis yang terdiri dari perkembangan kurs, keadaan pasar, volume, dan frekuensi transaksi. Yang ketiga, faktor lingkungan yang terdiri dari tingkat inflasi, kebijakan moneter, musim, neraca pembangunan, kondisi ekonomi, serta keadaan politik. Selanjutnya ada pendekatan nilai sekarang. Yang pertama itu dividen sebagai dasar nilai saham. Dividen merupakan pembayaran laba perusahaan kepada pemegang sahamnya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang harus dianalisis dalam kaitan dalam kebijakan dividen.
Yang pertama itu kebutuhan dana perusahaan, likuiditas, kemampuan meminjam, keadaan pemegang saham, dan stabilitas dividen. Yang kedua ada model diskonto dividen. Model diskonto dividen ini merupakan model untuk mengestimasikan harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Model ini juga dapat ditulis secara matematis yang bisa teman-teman semua lihat di slide atau di makalah yang telah kami sediakan, dan di sana juga beserta dengan contoh yang telah kami sediakan. Selanjutnya itu ada 3 macam pertumbuhan dividen yang biasanya dipakai, yaitu yang pertama itu ada model pertumbuhan nol atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap pada waktu ke waktu. Untuk rumus pada model ini juga bisa teman-teman lihat di makalah yang telah kami sediakan. Di sana juga beserta dengan contohnya. Model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Model pertumbuhan konstan ini dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya itu mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu yang tidak terbatas. Untuk rumusnya bisa dilihat semuanya itu berbeda dengan rumus yang di atas, yaitu di mana pada model ini terdapat G pada rumusnya. G ini diartikan sebagai pertumbuhan. Yang ketiga ada model pertumbuhan tidak konstan atau ganda atau disebut dengan supernormal growth. Ketiga ada model pertumbuhan tidak konstan atau ganda atau disebut juga dengan supernormal growth model. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dan pada model ini juga terdapat formulanya, yaitu bisa teman-teman semua lihat di sini. Dan pada model yang kedua tadi itu memakai G saja, dan di sini terdapat GT dan GC, di mana GT dan GC ini pertumbuhan supernormal dan pertumbuhan konstan. GT pertumbuhan supernormal dan GC pertumbuhan konstan. Dengan model ini juga terdapat tahap-tahap perhitungan yang harus kita lakukan. Itu yang pertama menghitung nilai sekarang dari dividen selama pertumbuhan supernormal. Yang kedua menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan. Selanjutnya ada pendekatan PER atau Price Earning Ratio. Pendekatan Price Earning Ratio atau PER ini, atau disebut juga dengan pendapatan multiplier, investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, PER ini menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga terhadap earning perusahaan. Variabel yang mempengaruhi PER atau disebut juga sebagai faktor-faktor multiplier earnings adalah yang pertama ada rasio pembayaran dividen, yang kedua tingkat return yang diisyaratkan investor dari saham yang bersangkutan, yang ketiga tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan dari saham tersebut. PER ini juga merupakan gambaran kinerja konvensional, yaitu perusahaan yang dihubungkan dengan kinerja konvensional atau kerja profitabilitas. Dan untuk rumus yang dipakai pada pendekatan ini itu yang pertama yaitu PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Dan contohnya bisa teman-teman semua lihat di makalah yang telah kami sediakan. Kita mencari hasil PER ini, kita harus menentukan dulu earning per lembar saham. Yaitu untuk mencari earning per lembar saham ini, jumlah earning perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah itu baru bisa kita mencari PER yang dimana hasilnya itu dibagi dengan harga saham dan akan dapat hasilnya itu. Hasilnya itulah yang nanti akan menjadikan dari earning perusahaan yang investor harus membayar dari hasil tersebut. Selanjutnya ada Economic Value Added atau disebut juga dengan EVA. Economic Value Added ini yaitu suatu pendekatan yang untuk dapat menciptakan laba ekonomis dan merupakan konsep yang sudah menjadi topik pemikiran ekonomis selama beberapa tahun ini. EVA ini juga merupakan keuntungan atau kerugian yang didapatkan setelah mengurangi laba operasi setelah pajak dengan biaya modal di mana seluruh ekuitas modal dan kewajiban termasuk di dalamnya.
Konsep EVA ini menghitung seberapa besar perusahaan mampu meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya, yaitu dengan cara mengurangkan laba perusahaan dengan biaya modalnya. Biaya modalnya itu adalah biaya kesempatan yang mencerminkan pengembalian yang diharapkan investor dari investasi lain dengan resiko yang serupa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan Ardi Fernanda. Kepada Irfan Ardi Fernanda, dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irfan Ardi Fernanda, NPM 17084. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Cynthia Salsabila. Baik, saya langsung masuk ke bab 3, yaitu manajemen portofolio saham. Pertama, kebijakan harga saham. Harga saham merupakan cerminan nilai perusahaan. Untuk itu, dalam mengambil kebijaksanaan dalam membeli saham, para pelaku pasar modal harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan nilai perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, potensi laba di masa yang akan datang. Potensi laba tercermin pada proyeksi kondisi keuangan perusahaan. Jika proyeksi laba menunjukkan laba yang besar, maka investor akan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi, dengan harapan akan memperoleh return berupa dividen dan capital gain. Yang kedua, nilai bersih aktiva. Jika nilai aktiva bersih perusahaan meningkat, maka mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang dengan baik. Yang ketiga, kemampuan membayar dividen. Kemampuan membayar dividen oleh perusahaan terkait dengan kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, perbandingan harga saham atau kinerja saham. Investor dalam memilih saham yang akan diinvestasikan perlu membandingkan kinerja sesuatu saham dengan saham lain. Selanjutnya, strategi mencapai return. Dalam melakukan investasi pada saham, strategi yang dapat ditetapkan oleh investor untuk mencapai return yaitu: yang pertama, kita mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini akan memperkecil risiko berinvestasi. Yang kedua, lakukanlah pembelian di pasar perdana. Karena umumnya harga saham yang ditawarkan pertama kalinya umumnya berada pada harga yang murah. Yang ketiga, strategi beli dan simpan. Dapat digunakan apabila investor mempunyai keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang dengan baik. Yang keempat, strategi beli, simpan atau tahan dan jual. Hal yang diminati oleh investor adalah bagaimana membuat keputusan menjual, membeli, atau menahan saham tersebut. Yang kelima, strategi berpindah dari satu saham ke saham lainnya. Strategi ini cenderung bersifat spekulatif. Investor akan cepat-cepat melepaskan sahamnya jika diperkirakan harga turun dan segera membeli saham yang diperkirakan harganya akan naik. Selanjutnya, yang terakhir, konsentrasi pada industri tertentu cocok untuk investor yang benar-benar mengetahui seluk-beluk suatu industri sehingga mengetahui perkembangan prospeknya di masa yang akan datang. Selanjutnya, itu strategi portofolio saham. Yang pertama itu strategi pasif. Strategi ini biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Selanjutnya, strategi aktif. Pada strategi aktif, investor akan secara aktif mencari informasi tentang suatu saham dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memperoleh abnormal return. Baik, selanjutnya kita masuk ke kasus, yaitu kami dari kelompok mengambil kasus dari PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero membeberkan sejumlah portofolio saham miliknya yang berkinerja rendah. Perseroan tidak dapat melikuidasi aset saham karena nilainya terlampau rendah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Teman-teman bisa membaca atau melihat kasus ini di PPT atau makalah yang telah kami sediakan atau telah kami share ke dalam grup. Selanjutnya, langsung saja kita ke penutup dari materi ini. Kesimpulan dari materi yang telah kami sajikan itu, saham adalah tanda bukti kepemilikan saham. Investasi saham berpeluang untuk mendapatkan keuntungan tinggi juga.
berpotensi risiko yang tinggi. Penerbitan saham dilakukan untuk mendapatkan dana yang digunakan dalam jangka panjang. Faktor utama yang menyebabkan harga saham berubah adalah persepsi yang berbeda dari masing-masing investor sesuai dengan informasi yang dimiliki. Jika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong mahal. Sebaliknya, jika nilai pasar saham di bawah nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong murah. Sehingga dalam situasi ini, investor sebaiknya membeli saham tersebut. Jika nilai pasar saham dengan nilai intrinsiknya, maka saham itu berada dalam fair value. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.